Seri selanjutnya yaitu mengenai kurban. Pertama Ibu akan bahas mengenai kata lain dari kurban adalah al-uhudiyah. Jadi kurban ini adalah sesuatu yang sifatnya wajib bagi yang mampu. Kalau misalkan dari pengertian dulu, secara bahasa al-uhudiyah artinya berasal dari kata koroba, yakrobu, kurbana, yang memiliki arti dekat. Jadi arti dekat ini diartikan bahwa ketika kita kurban, kita mendekatkan diri kepada Allah. Sedangkan secara istilah, kurban artinya penyembelihan seekor binatang ternak yang telah ditetapkan oleh syara, yaitu telah memenuhi aturan-aturan dan hukum-hukum yang telah ditentukan oleh syara. Dan waktunya sudah ditentukan juga, yaitu pada hari raya Idul Adha atau disebut dengan hari tasyrik. Dengan niat untuk mendekatkan diri. Kalau niatnya untuk dilihat atau dipuji orang itu salah. Jadi dia menghabiskan uang tapi tidak menghasilkan pahala. Nah, ibadah kurban ini berawal dari perintah Allah kepada Nabi Ibrahim. Jadi sejarahnya itu Nabi Ibrahim disuruh menyembelih putranya, yaitu Nabi Ismail, yang pada saat itu Nabi Ibrahim itu sangat-sangat ingin memiliki anak. Kemudian diberikanlah seorang anak dari istri keduanya, yaitu Siti Syarah. Nah, setelah tidak ketemu lama, kemudian tiba-tiba ketemu, dan pada saat ketemu mereka disuruh untuk menyembelih anak. Nabi Ibrahim diperintahkan untuk menyembelih Nabi Ismail. Kemudian turunlah perintah bahwa diperintahkan bagi yang mampu untuk melaksanakan ibadah kurban. Untuk hukum berkurban ini, kalau bagi yang mampu, yaitu hukumnya wajib. Nah, wajib bagi yang mampu sama halnya seperti haji dan umroh. Kemudian wajib di sini kalau misalkan menurut Abu Hanifah dan sebagian pengikutnya, jadi pengikut Imam Malik, mengikut Imam Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa hukumnya wajib. Ada juga yang mengatakan hukumnya sunnah, cuman diambil pendapat bahwa hukumnya wajib bagi yang mampu. Sedangkan menurut Imam Syafi'i, kemudian Imam Malik, Imam Hambali, hukumnya sunnah muakkad. Apa itu sunnah muakkad? Sunnah muakkad adalah sunnah yang sangat-sangat dianjurkan. Nah, dari mana hukumnya wajib dan hukumnya sunnah? Dasar hukumnya diantaranya yaitu terdapat dalam Quran surat Al-Kautsar ayat 1 sampai 2. Nah, kemudian untuk syarat-syarat binatang itu tidak semena-mena, tidak asal-asalan, akan tetapi ada syarat-syarat binatang kurban yang boleh disembelih. Coba kalian lihat di teksnya, ada yang berumur lebih dari 1 tahun, kemudian telah berganti giginya, jadi telah giginya itu sudah copot, kemudian tumbuh lagi. Jangan sampai yang masih kecil itu tidak boleh disembelih untuk binatang kurban, hukumnya tidak sah. Nah, kemudian selanjutnya yaitu mengenai kriteria hewan kurban yang boleh disembelih, yaitu hewan kurban yang gemuk, kemudian sehat dan sempurna-sempurnanya apa? Tidak ada kecacatan, yaitu tidak buta, tidak pincang, kemudian pokoknya sempurna dari segi badannya. Kemudian tidak boleh berpenyakit juga, itu tidak boleh. Kemudian tidak boleh ada
sobek telinganya, kemudian putus tanduknya atau ekornya, itu tidak boleh disembelih untuk hewan kurban, apalagi lagi hamil, itu sangat-sangat tidak boleh. Kemudian sunnah dalam melakukan ibadah kurban. Sunnah-sunnah yaitu perbuatan-perbuatan apa saja yang dijadikan yang dapat bernilai ibadah selain kita memotong hewan kurban, yaitu disembelihnya kalau bisa oleh sendiri, kalau misalkan tidak ya sudah diwakilkan. Kemudian tidak mencukur rambut dan kuku bagi yang akan berkurban. Jadi setelah masuk bulan kurban, orang yang akan melakukan ibadah kurban diharapkan tidak mencukur rambut ataupun kukunya. Jadi biarkan dulu, kalau misalkan sudah menyembelihnya baru boleh untuk memotong kukunya atau memotong rambutnya. Nah, ini ada kesunahan-kesunahan lain, terdapat 13 poin. Kemudian untuk aturan pembagian daging hewan kurban. Nah, jadi tidak seluruhnya daging hewan kurban itu diberikan kepada yang kurban, akan tetapi pembagiannya itu ada 3 bagian. 1/3 untuk yang kurban, 1/3 fakir miskin, dan 1/3 untuk masyarakat di sekitarnya. Nah, kemudian ada pertanyaan, bolehkah daging kurban dibagikan kepada non-muslim? Misalkan, nah, menurut Imam Nawawi, jika ikut hukum yang wajib, tidak boleh. Kemudian dia berpendapat lain, jika ikut hukum yang sunnah, boleh. Jadi menurut Imam Nawawi itu ada 2 pendapat, ada boleh, adapun sunnah. Kemudian hal-hal yang tidak boleh dilakukan kepada daging kurban, yaitu daging kurban tidak boleh diperjualbelikan, tidak boleh untuk mengupah orang. Misalkan daging kurban nih, ada yang kurban, daripada dibagikan mending dijual aja, nanti bagikan uang, itu tidak boleh, harus dibagikan dagingnya. Kemudian setelah kita adanya suatu perintah melakukan kurban, apa hikmah dibalik berkurban ini? Nah, ada beberapa poin hikmah berkurban. Ada meneladani ketakwaan. Jadi hukum berkurban ini masuk ke dalam syar'u man qoblana, syariat yang ada sebelum Nabi Muhammad dan masih tetap berlaku sampai sekarang, yaitu disebut dengan syar'u man qoblana.